Hari kedua pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, kepolisian masih menggelar operasi pengawasan pelaksanaan PSBB di sejumlah titik, khususnya wilayah perbatasan antara Jakarta dengan kota-kota penyangga. Salah satu titik yang menjadi checkpoint pengawasan pelaksanaan PSBB di Jakarta adalah lintasan Jalan Layang Universitas Indonesia yang menjadi perbatasan antara Jakarta dengan kota Depok, Jawa Barat. Petugas kepolisian dari Lintas Polres Jakarta Selatan menghentikan beberapa kendaraan yang kedapatan melebihi muatan sesuai aturan PSBB hingga warga yang masih keluar rumah namun tidak menggunakan masker. Kepolisian memberikan himbauan kepada warga untuk mentaati aturan yang telah berlaku. Selama 2 hari berlangsung, petugas operasi pengawasan PSBB menyampaikan tingkat kesadaran masyarakat untuk keluar rumah masih cukup rendah. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Edo Ekariski di lintasan Jalan Layang Universitas Indonesia yang merupakan perbatasan antara Jakarta dengan kota Depok. Selamat siang Edo. Edo, di hari kedua penerapan PSBB di ibu kota, bagaimana kondisi perbatasan antara Jakarta dan juga Depok di sana? Ya, Rizky, langsung saja saya ajak Anda melihat kondisi di belakang saya ini adalah para petugas yang sejak pagi hari tadi melakukan proses pengawasan dalam rangka pelaksanaan PSBB yang sudah berlangsung hingga hari kedua, tepatnya pada hari Sabtu ini. Kondisi kemacetan seperti ini atau tersendatnya lalu lintas ini sudah terjadi sejak saya tadi datang ke sini karena para petugas kepolisian masih menemukan cukup banyak pelanggaran ataupun bisa dikatakan masyarakat yang tidak menaati himbauan ataupun aturan selama proses pelaksanaan PSBB di kota Jakarta ini berlangsung. Di antaranya adalah batas maksimal pengguna kendaraan. Tadi baru saja saya melihat lewat di sana ada minibus atau mobil MPV yang berisikan kurang lebih tadi ada 6 orang. Padahal batas yang diperbolehkan untuk mobil itu melintas di sekitar kawasan kota Jakarta itu adalah 50% dari total jumlah penumpang yang bisa disediakan di dalam mobil tersebut. Dan pelanggaran-pelanggaran seperti itu tadi masih banyak terjadi. Pihak kepolisian meminta untuk mereka yang melebihi kapasitas di kendaraannya ataupun melebihi kapasitas itu maksimal dari 50% dari jumlah total penumpang yang bisa dimuat di dalam mobil tersebut untuk meminta mereka memutar balik kembali dan kembali ke arah Depok sana untuk mereka pulang dan tidak melaksanakan aktivitas masuk ke kota Jakarta. Selain itu, pelanggaran yang juga banyak sekali ditemukan terjadi di kawasan perbatasan antara Depok dan juga Jakarta ini adalah para pengendara motor maupun pengendara mobil dan juga pengguna angkutan umum yang tidak menggunakan masker. Padahal hal yang tadinya hanya sebatas himbauan ini sudah menjadi aturan. Mereka masih tidak menggunakan masker saat berkendara roda 2 maupun saat menggunakan kendaraan roda 4 untuk melakukan aktivitas mereka. Pihak kepolisian sejauh ini masih menyampaikan cukup tinggi pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi sejak hari pertama kemarin berlangsung dan juga di hari kedua. Proses pengawasan ini juga akan berlangsung selama 24 jam. Pihak kepolisian di 33 titik pos penjagaan yang tersebar di berbagai perbatasan antara kota Jakarta dan juga kota-kota penyangga seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan juga Tangerang hingga Tangerang Selatan, dan juga stasiun akan bertugas selama 24 jam dan mereka dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, sore, dan juga shift malam yang akan bertugas hingga pagi hari. Selama pelaksanaan PSBB ini berlangsung, checkpoint seperti ini akan terus didirikan dan hingga rencananya pada hari Minggu ke depan pihak kepolisian masih akan memberikan teguran dan juga himbauan kepada masyarakat dan kedepannya ini akan terus dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan seperti kelebihan jumlah muatan di kendaraan roda 4 dan juga tidak menggunakan masker saat berkendara atau beraktivitas di luar ruangan ini akan dikenakan sanksi ke depannya, Rizky. Ya baik Edo, untuk sanksi sendiri ini kalau misalnya untuk hari ini di hari kedua, apa sanksi yang dikenakan bagi para pelanggar tadi? Apakah sudah dikenakan sanksi sesuai dengan aturan PSBB atau masih sebatas himbauan? Kalau hari ini, tadi saya memantau aktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk para pelanggar atau masyarakat yang melanggar aturan yang seperti tidak menggunakan masker dan melebihi kapasitas
penumpang di dalam kendaraan roda 4-nya ini masih sebatas himbauan. Khusus untuk kendaraan roda 4, kelebihan muatan ini, para pengguna kendaraan roda 4 ini diminta untuk memutar balik dan kembali ke rumahnya masing-masing dan tidak diperbolehkan untuk masuk kota Jakarta dengan jumlah muatan yang melebihi batas sesuai aturan dari pelaksanaan PSBB itu sendiri. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan masker, mereka yang membawa masker tapi tidak digunakan langsung diarahkan untuk digunakan. Sedangkan mereka yang tidak menggunakan masker, mereka juga diminta untuk memutar balik dan juga diminta untuk membeli masker terlebih dahulu sebelum mereka melakukan aktivitas di luar ruangan, Rizky. Oke, baik. Jadi untuk hari ini apabila masih ada yang melanggar ini masih diberikan teguran gitu ya. Tapi untuk pengenaan sanksi yang lebih berat seperti sesuai dengan aturan PSBB ini akan diberlakukan mulai kapan, Edo? Sudah dapat informasi mengenai ini? Ya, kalau aturan sendiri ini sebenarnya Pergub yang sudah dikeluarkan ini sudah mengatur mengenai sanksi-sanksi tersebut dan ini tinggal menunggu proses evaluasi saja. Dan lagi-lagi Rizky, saya ajak Anda melihat di belakang saya banyak sekali ada 2 pengendara motor yang kembali dihentikan di sana, yaitu 2 pengendara ini dihentikan karena tidak menggunakan masker saat mereka beraktivitas di kendaraannya, dan satu ini ternyata nampaknya tidak membawa masker dan mereka diarahkan oleh pihak kepolisian untuk mencari masker dan membelinya dan tidak diizinkan masuk. Kalau dari arah sana adalah arah yang datang dari kota Depok untuk menuju arah Jakarta ke sana, dan orang-orang ataupun para pengendara kendaraan yang tidak diperbolehkan karena melanggar aturan-aturan yang berlaku selama PSBB untuk menuju Jakarta diarahkan kembali ke arah Depok, yaitu dengan melewati jalur kanan. Dan sejauh ini kemacetan masih terjadi di kawasan ini karena pihak kepolisian juga sudah tadi mengakui bahwa mereka banyak sekali masih menemukan warga-warga atau masyarakat yang tidak mengindahi aturan-aturan selama pembatasan sosial berskala besar ini berlangsung di kota Jakarta, Rizky. Baik, Edo Eka Rizky, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari perbatasan antara Jakarta dengan Depok di wilayah dekat dengan kampus UI. Terima kasih, Edo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.